Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Regina Syaputri dengan nomor BP 18 10 11 52 61 0682 dari kelas SI 10. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai layanan perbankan dalam menyikapi keuangan digital. Teknologi informasi di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini didukung dengan semakin mudahnya akses masyarakat menggunakan internet. Perkembangan ini menuntut kita untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada, karena pada prinsipnya setiap orang menginginkan suatu kemudahan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang perbankan. Sekitar 260 juta penduduk Indonesia, lebih dari 50% menggunakan internet dalam kegiatan sehari-harinya, yang usia penggunanya kurang dari 34 tahun, 80%-nya mayoritas menggunakan smartphone atau tablet. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai layanan keuangan digital. Apa sih sebenarnya layanan keuangan digital itu? Layanan keuangan digital atau LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dengan menggunakan teknologi mobile based maupun web based dan jasa pihak ketiga atau agen. Contoh layanan keuangan digital yang pertama, uang elektronik yang biasa juga disebut dengan e-money. Dengan adanya e-money, kita tidak perlu lagi pusing memikirkan uang tunai untuk bertransaksi. Contohnya, dalam transaksi kita di restoran, kita bisa menggunakan ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain. Yang kedua yaitu rekening ponsel. Dengan adanya rekening ponsel, kita tidak perlu menghafal nomor rekening dan pergi ke bank untuk melakukan transaksi. Kita cukup mengakses melalui ponsel yang terhubung ke internet. Yang ketiga yaitu tabungan digital. Sama-sama menggunakan ponsel sebagai media, tabungan digital berbeda dengan e-banking maupun m-banking. Tabungan digital memudahkan kita dalam pembukaan rekening. Yang keempat yaitu pinjaman uang online atau fintech. Kita cukup mengisi formulir melalui laptop atau ponsel yang tersambung dengan internet, maka kita bisa mencairkan dana tanpa agunan dan pinjaman juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Manfaat layanan keuangan digital. Yang pertama, mempermudah dalam melakukan transaksi. Yang kedua, mengurangi antrian panjang. Yang ketiga, pengembalian uang dilakukan secara utuh. Kemajuan teknologi informasi mengubah pola hidup bagi generasi milenial yang menggunakan smartphone dalam aktivitasnya. Generasi yang potensial nasabah layanan keuangan ini menuntut kemudahan akses dan kecepatan layanan. Dalam menyikapi keuangan digital ini, bank dituntut untuk berinovasi dan membuat terobosan baru dalam menyediakan layanan kepada nasabah yang dikenal dengan layanan perbankan digital. Sebenarnya apa sih layanan perbankan digital itu? Layanan perbankan digital yaitu layanan perbankan elektronik yang dikembangkan melalui pemanfaatan data nasabah, sehingga bank dapat melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan. Kelebihan dari layanan perbankan digital ini, yang pertama praktis. Administrasi rekening menjadi mudah hanya menggunakan dokumen yang dibutuhkan dan verifikasi nasabah secara biometrik atau video banking. Yang kedua pas. Transaksi lebih cepat dan aman menggunakan otorisasi yang bervariasi, mudah, dan dapat dilakukan dengan instrumen elektronik. Yang ketiga yaitu pintar. Untuk membantu nasabah dalam pengelolaan keuangan yang lebih banyak dengan dukungan data dan informasi nasabah untuk perencanaan keuangan, pengenalan kebutuhan, bahkan edukasi keuangan. Tujuan layanan perbankan digital. Yang pertama, mendorong efisiensi operasional bank dalam pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan nasabah yang lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu mendukung inovasi dalam penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Penyediaan layanan perbankan digital dapat dilakukan secara mandiri oleh bank maupun kerjasama dengan mitra bank berupa LJK atau non-LJK. Layanan secara mandiri berupa administrasi rekening, pengelolaan keuangan, dan otorisasi transaksi. Dalam kerjasama bank harus memperhatikan yang pertama yaitu kapabilitas mitra, yaitu kemampuan mitra untuk memberdayakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kredibilitas mitra. Yang ketiga, yaitu perjanjian kerjasama yang memadai. Yang keempat, memiliki izin OJK bagi mitra bank LJK.
Yang kelima, risiko produk mitra ditanggung oleh mitra bank. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan hadir untuk mendukung layanan perbankan digital dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK 03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital. Yang pertama yaitu manajemen risiko. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, pengamanan data dan transaksi nasabah. Yang keempat yaitu memiliki fungsi khusus yang melayani perbankan digital. Yang kelima, dilarang menjadi marketplace. Yang keenam, bertanggung jawab dalam mengelola aplikasi. Sebelum dapat menyelenggarakan layanan ini, harus mendapat izin dari OJK tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.